Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Frank. Di sana ia tengah mengejar dua orang pengendara motor. Entah apa masalahnya, kita akan diberitahu nanti lur. Dua pengendara motor pun berusaha untuk kabur dari kejaran Frank. Namun Frank berhasil menembak ban motor hingga mereka berdua terjatuh. Dan kemudian Frank melindas mereka berdua menggunakan mobil yang ia kendarai. Scene selanjutnya kita diperlihatkan pada Frank yang tengah membidik seorang gembong narkoba, di mana pemimpin kartel tersebut sangat senang karena ia merupakan satu-satunya orang yang berhasil lolos dari kejaran Frank. Kemudian saat ia sedang bersenang-senang, Frank melontarkan satu peluru senapan dengan jarak yang sangat jauh. Scene kembali berpindah pada seorang yang berpakaian rapih tengah memasuki sebuah trailer. Kemudian ia menelepon salah satu rekannya untuk mengabarkan jika ia berhasil lolos. Sama seperti pemimpin kartel sebelumnya, pria ini mengatakan bahwa ia telah bersiap berpesta jika telah sampai di sana. Namun sayang, Frank tiba-tiba memasuki toilet yang sama dan langsung menghajarnya. Orang itu pun memohon pada Frank untuk tak membunuhnya karena ia tahu Frank telah membunuh seluruh rekannya. Akan tetapi, Frank langsung mencekik pria tersebut hingga ia kesulitan bernafas dan innalillahi. 6 bulan berlalu, kini Frank bekerja di sebuah kontraktor sebagai tukang. Kemudian di malam hari ia kembali ke kediamannya untuk beristirahat sejenak sembari membaca buku favoritnya. Saat di pagi hari sebelum terbangun, Frank selalu memimpikan istrinya yang telah tiada dan hal itu cukup membuat Frank tertekan. Lalu ia kembali melakukan pekerjaannya, tetapi di sana Frank dimarahi oleh rekannya karena ia mengambil jatah lemburnya. Orang itu lantas memperingati Frank untuk tidak melakukan hal semena-mena jika Frank tak ingin memiliki masalah. Dengan kesal, orang itu lalu menghancurkan roti selai milik Frank dan langsung pergi. Setelah pekerjaan selesai, orang-orang tersebut memutuskan untuk pergi ke bar, tetapi ada satu anak baru di kontraktor sana yang bernama Donnie, di mana ia tidak diajak karena mobil yang mereka tumpangi telah penuh. Lalu Donnie memutuskan mendekati Frank dan mengajaknya berbicara. Di sana Donnie bertanya tentang kepribadian Frank, dan rupanya lur, Frank merupakan seorang mantan marinir yang telah kehilangan keluarganya. Sementara di tempat lain terlihat di sana sedang berkumpul mantan marinir yang memiliki nasib yang sama seperti Frank, di mana mereka semua diterlantarkan oleh negara setelah pengabdian mereka pada negara. Di sana satu sama lain bercerita tentang pengalaman dinasnya saat di Afghanistan, Irak ataupun di negara lain. Setelah perkumpulan selesai, tiba-tiba Frank mendatangi salah satu pembicara di sana yang rupanya adalah teman baik dari Frank. Pembicara tersebut bernama Curtis. Di sana mereka berbincang mengenai pengalaman mereka terdahulu, di mana Curtis kehilangan salah satu kakinya akibat perang yang terjadi. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan seorang agen polisi bernama Dinah Madani. Di sana Madani tengah menyelidiki kasus seseorang bernama Ahmad Jubair. Ia menjelaskan pada bosnya yang bernama Wolf tentang Ahmad yang menemukan tentara Amerika Serikat yang menyelundupkan heroin. Dan akibat penemuan tersebut, dirinya harus terbunuh. Namun Wolf mengatakan bahwa investigasinya tentang Kandahar akan dianggap tidak berguna, dan ia menegaskan Madani untuk tidak mencari tahu tentang topik tersebut karena Kandahar adalah topik terlarang. Setelah itu Stein, rekan Madani, lalu menghampirinya dan mengatakan jika ia akan membantunya untuk memecahkan kasus ini. Akhirnya Madani menyuruh Stein untuk mencari tahu info tentang Frank. Mendengar suruhan tersebut, Stein mengatakan jika ia sudah tewas.
Madani lalu menjelaskan jika Frank dan Snooper bekerja di tempat yang sama dan keduanya pun mati di hari yang sama dalam jarak 20 mil. Jelas hal tersebut sangat menaruh kecurigaan bagi Madani. Stein lantas berjanji dan akan berusaha untuk mencari tahu info terbaru mengenai Frank. Kemudian scene berpindah pada para kontraktor yang tengah berada di sebuah bar. Salah satu pemimpin mereka yaitu Lance meminta bantuan pada temannya untuk mencari lowongan pekerjaan karena ia membutuhkan uang yang cukup banyak untuk membayar utang pinjol yang ia miliki. Temannya menjawab ia akan menelpon sepupunya untuk mencari pekerjaan tersebut. Keesokan harinya, teman Lance memberikan lowongan tersebut padanya. Ia menjelaskan jika lowongan pekerjaan tersebut cukup mudah karena mereka hanya harus melumpuhkan satu penjaga, lalu mengambil seluruh uang yang dijadikan taruhan dalam turnamen poker di sebuah basement. Lance pun setuju dengan pekerjaan tersebut dan akan mereka lakukan pada malam hari. Saat perbincangan selesai, tiba-tiba ia melihat Frank yang dikiranya mendengar perbincangan mereka. Lalu Lance memperingati Frank untuk tak buka mulut. Jika ia membuka mulut, maka Lance akan melakukan yang tak Frank duga. Tetapi Frank tak memperdulikan hal tersebut dan justru pergi meninggalkan mereka berdua. Everywhere I turn, there you are. Saat rencana telah rampung dan anggota telah ditetapkan, tiba-tiba insiden menimpa salah satu anggotanya yang mengharuskan Lance mencari penggantinya. Akhirnya ia memilih Donnie untuk menggantikan anggota yang cedera dan beruntungnya Donnie mau melakukan hal tersebut. Malam pun tiba, saatnya Lance dan kawan-kawan beraksi. Setelah berhasil memasuki gedung, mereka langsung melumpuhkan penjaga tersebut dan menyergap seluruh pemain yang sedang bermain poker. Lance beserta rekannya menyuruh mereka semua untuk berdiam diri, sementara Donnie bertugas mengambil seluruh uang yang berada di meja. Tetapi karena ini adalah pertama kalinya Donnie beraksi, ia cukup gugup dan mengacaukan rencana karena ia menjatuhkan KTP miliknya yang menyebabkan identitasnya diketahui. Setelah seluruh uang terkumpul, mereka buru-buru pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, mereka pergi ke tempat proyek di mana mereka bekerja. Lalu Lance menyalahkan Donnie atas insiden ini dan mereka sepakat akan menyingkirkan Donnie demi menghilangkan jejaknya. Karena perkomplotan tersebut akan mencari Donnie, Donnie memohon pada Lance untuk tak melakukan hal tersebut. Ia bahkan berjanji tak akan membuka mulutnya. Tetapi Lance tahu betul bagaimana komplotan tersebut bekerja. Ia tak bisa membiarkan Donnie hidup. Karena saking takutnya, Donnie pun kabur ke dalam gedung demi berusaha menghindari maut. Hingga akhirnya ia pasrah lalu mengambil sebuah besi dan mulai melawan mereka bertiga. Awalnya salah satu rekan Lance akan menembak, tetapi Lance menolaknya dan langsung menyergap Donnie. Kemudian mereka menjatuhkan Donnie pada pengaduk semen dengan harapan Donnie akan hilang mengeras bersama semen. Hingga tiba-tiba Frank mendatangi mereka dan langsung menyuruh mereka mematikan mesinnya. Melihat keberadaan Frank jelas membuat Lance tertawa dan ia langsung memberi pelajaran pada Frank. Tetapi sayang, Lance belum tahu siapa Frank sebenarnya. Namun salah satu dari mereka berhasil kabur ketika Frank lebih berfokus pada Lance. Lalu ia menyuruh Lance memberikan nama tempat di mana mereka mencuri. Akhirnya Lance pun memberikan nama tersebut di mana ia mencuri di sebuah basement di restoran Italia. Setelah mendapatkan alamat, ia langsung menghabisi Lance dan melemparnya ke mesin semen. What? No! You don't have to kill me over this. Kemudian Frank pergi ke bawah untuk mengejar orang yang berhasil kabur. Frank lalu memberi Donnie sebuah tali dengan pemberat yang memiliki sebuah pesan untuk Donnie, yaitu tinggalkan kota. Sementara Frank pergi ke tempat di mana Lance mencuri, yang ternyata para komplotan tersebut telah mengincar Donnie untuk membalaskan dendamnya. Saat mereka akan membalaskan dendamnya, tiba-tiba
seluruh orang telah tewas dan hanya menyisakan pemimpinnya yang rupanya itu adalah ulah dari Frank. Ia pun langsung menghabisi pemimpin komplotan tersebut tanpa ampun. Tak lama kemudian, polisi langsung mendatangi gedung tersebut. Kemudian kita diperlihatkan seseorang yang senang dengan kembalinya Frank sebagai The Punisher. Dan kita akan diberitahu sedikit demi sedikit tentang siapa Frank dan ada apa sebenarnya. Saat itu Frank tengah healing bersama dua anaknya. They chose a dumb man for a referee. Di saat itu tidak sengaja salah satu anak Frank keceplosan mengatakan tentang operasi rahasia ayahnya. Jelas Frank cukup marah dan ia pun menyuruh anaknya untuk tak mengatakan hal tersebut lagi. Dan di masa kini Frank mengulang kenangan yang sama namun tidak dengan anak-anak. Setelah sampai, Frank langsung pergi ke sebuah restoran untuk menyantap sarapan. Baru saja cingogog, Frank langsung dipanggil pegawai resto karena ia mendapat sebuah telepon. Awalnya dia ragu karena tak mungkin seseorang menelponnya. Namun setelah pegawai restoran tersebut menjelaskan ciri-cirinya, Frank akhirnya mengangkat telepon tersebut yang rupanya berasal dari seorang lelaki misterius. You got the wrong guy. Yeah, I don't think so. Frank langsung mengatakan bahwa ia salah orang. Namun pria misterius itu menjawab bahwa dia mengenali Frank. Bahkan ia mengingatkan Frank tentang CD yang telah ia kirim ke rumahnya. Frank menjawab ia telah mendapatkan CD tersebut. Kemudian Frank menyuruh pria tersebut untuk segera menemuinya. Tetapi orang itu menjawab jika kita bertemu maka sudah dipastikan tidak akan ada akhir yang baik. Setelah itu ia menghilang ketika truk melewati. Yang ternyata Frank tengah mengejar pria misterius yang tengah mencarinya. Dia pergi ke sebuah gedung yang ia yakini pria misterius tersebut berada. Namun saat ia telah di atap, yang ia dapat hanyalah sebuah cermin dan kertas yang bertuliskan "Jangan kecewa". Dan Frank pun melihat pria misterius tersebut sedang berada di atap restoran di mana Frank tadi berada. Lalu pria misterius itu menyapa Frank dan langsung lenyap. Kemudian Frank membuka CD dari pria misterius itu, di mana isi dari video tersebut adalah tentang penyiksaan terhadap seseorang yang berujung pada pembunuhan. I'm not a terrorist. I have a family. Lalu Frank menutup videonya dan pergi menghampiri Curtis untuk menceritakan kejadian di mana seseorang tengah mencarinya. Di sana ia ingin mencoba meminta penjelasan pada Curtis bahwa mungkin saja Curtis keceplosan mengatakan namanya pada kelompok yang ia pimpin. Tapi Curtis menjawab jika ia tak pernah sedikit pun memberitahu atau mengatakan identitas asli Frank. Karena seperti yang mereka tahu di Amerika Serikat, Frank telah dinyatakan tewas. Sementara di tempat lain, Madani dan Stan. Di sana Madani mengatakan bahwa ia telah mengantongi satu nama dari anggota unit Frank dan Snooper di kota New York. Anggota itu bernama Billy Russo dan Stan harus melihat pergerakannya. Kemudian Madani pun langsung menuju ke kantor dan meminta izin pada Wolf untuk mengikuti pelatihan di salah satu kontraktor swasta. Wolf pun mengizinkan Madani untuk mengikuti pelatihan tersebut dengan syarat ia harus tetap diawasi. Thank you, sir. Kemudian di tempat lain kita diperlihatkan seorang wanita yang memberikan sejumlah uang pada gelandangan. Di sana si wanita terkejut ketika si gelandangan tersebut mengetahui namanya. Dan saat ia melihat lebih jelas wajah dari gelandangan tersebut, rupanya ia mengenalinya. Dan gelandangan itu adalah Frank. Di sana Frank menjelaskan pada Karen bahwa ini adalah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan agar bisa berbicara dengannya. Lalu Karen mengajak Frank ke apartemennya untuk berbicara lebih lanjut. Di sana Frank kembali bercerita tentang seseorang yang mengejarnya. Ia meminta penjelasan pada Karen apakah ia pernah keceplosan mengatakan namanya. Namun Karen menjawab ia tak pernah mengatakan identitas Frank. Akhirnya Frank meminta bantuan pada Karen untuk mencari seseorang yang menyebut dirinya sebagai Micro. Karen dengan senang hati membantu Frank, tetapi ia tak tahu bagaimana cara agar ia bisa menghubunginya. Frank menjawab Karen harus menaruh bunga di jendelanya jika menemukan informasi, dan lalu Frank akan menelepon Karen. Akhirnya Karen pun setuju dan Frank langsung berpamitan. Thanks for the beer. Hey.
Keesokan harinya, Karen langsung menjalankan tugasnya di mana ia berbincang dengan rekan kerjanya tentang seseorang bernama Mikro. Mendengar nama tersebut, rekan kerja Karen langsung mengatakan tentang seseorang yang bekerja sebagai analis di NSA yang membocorkan rahasia dan menggunakan nama Mikro. Dia pun berjanji pada Karen untuk memberikan informasi tersebut karena ia pernah didatangi oleh petugas Homeland Security yang bernama Wolf untuk tak mempublikasikan berita tersebut. Special Agent in charge from New York, Carson Wolf. Scene berpindah pada pria misterius yang sedang memantau CCTV sebuah rumah, di mana di sana tinggal seorang perempuan dengan 2 anaknya. Ternyata itu adalah keluarganya sendiri. Sementara itu, beberapa agen FBI sedang melakukan tugasnya. Mereka pun bergerak dengan cekatan dan berhasil melumpuhkan beberapa musuh serta menyelamatkan seluruh sandera. Dan ternyata itu adalah bagian dari pelatihan Madani. Di sana Madani berlatih di perusahaan bernama Enfile yang dipimpin oleh Billy. Setelah pelatihan selesai, ia langsung berbincang dengan Billy tentang perusahaan yang sedang ia garap. Namun saat Madani sedang berbincang, Wolf tiba-tiba mendatangi Madani untuk tak melakukan urusan di luar pekerjaan. Akhirnya Billy pun mengajak Madani untuk bertemu kembali di luar jam kerja dan Madani menyetujuinya. Sementara itu, Frank kembali menemui Karen setelah ia melihat Karen menyimpan bunga di jendelanya. Setelah bertemu, Karen langsung mengatakan bahwa ia telah mempunyai sebuah informasi yang ia dapat dari rekannya. Kemudian, Karen memberi Frank sebuah kertas yang berisi informasi tentang staf intel yang tertangkap membocorkan rahasia dan dia menyebutnya Mikro yang memiliki nama asli David Mikro. Namun informasi mengatakan jika Mikro dinyatakan telah tewas ketika ia menolak penahanan yang dituntut oleh Homeland Security. Kemudian setelah mendapatkan informasi yang cukup, Frank langsung memulai aksinya. Dimulai dari ia yang tiba-tiba berdrama menabrakkan dirinya pada sebuah mobil yang sedang dikendarai oleh istri dari Mikro. Mikro yang sedang berada di tempatnya langsung panik ketika istrinya didatangi oleh Frank. Kemudian ia terus memantau pergerakan Frank yang mulai menunjukkan dramanya. Istri Mikro pun meminta maaf pada Frank atas insiden tersebut. Setelah berada di rumah, Frank langsung menggali informasi tentang Mikro. Ia menanyakan beberapa pertanyaan pada istrinya termasuk keberadaan Mikro. Sang istri mengatakan jika Mikro yang mempunyai nama asli adalah Lieberman, tapi ia telah tewas 1 tahun yang lalu akibat perbuatan yang ia rasa cukup berani. Sembari mengamati, Frank pun turut berduka cita atas kematian suaminya. Setelah mendapatkan cukup obat-obatan, Frank pun akhirnya pamit. Sementara itu, Mikro yang panik langsung pergi ke rumahnya tetapi dengan menutupi identitasnya. Saat Frank akan berpamitan, istri dari Mikro tiba-tiba mengalami masalah ketika pintu garasinya mengalami macet. Akhirnya Frank pun tak jadi pulang dan terlebih dahulu membenarkan pintu garasi milik istri dari Mikro. Sementara Mikro harus kembali ke tempatnya karena ia khawatir jika identitasnya akan terungkap. Setelah berhasil mendapatkan informasi tentang David Mikro, Frank langsung mengubah penampilannya. Hal itu guna mengecoh David yang terus memantau pergerakan dirinya. Kemudian, ia melanjutkan perjalanannya untuk mencari tahu David Mikro. Kali ini korbannya adalah Wolf, di mana saat Wolf baru saja pulang ke rumahnya, ia langsung dihajar habis-habisan oleh Frank. Kemudian ia mengikat Wolf dan mulai menginterogasinya. Saat menginterogasi tentang David Mikro, Frank justru mendapat beberapa fakta yang mengejutkan. Karena ternyata Wolf lah yang membunuh keluarganya. Karena Wolf pikir Frank telah membocorkan data rahasia milik negara pada swasta yang ternyata hal itu dilakukan oleh David Mikro. Saat mendengar hal tersebut, Frank langsung emosi. Ia menghajar Wolf dan menembak pahanya hingga membuat Wolf sangat kesakitan. Bahkan Frank menekan luka Wolf agar ia mau memberikan fakta lebih terkait David Mikro. Tapi sayang, rupanya Wolf berhasil melepaskan ikatannya dan langsung mengambil pistol yang Frank pegang. Kini kendali dipegang oleh Wolf yang langsung menawan Frank. Di sana Wolf dengan jumawa mengatakan bahwa mungkin saja malam ini Frank akan menyusul istrinya. Namun saat Wolf akan menembak kepala dari Frank,
Gun's empty yet. Ternyata pistol tersebut telah dikosongkan pelurunya, dan disitulah Frank pun mematahkan leher dari Wolf yang seketika langsung tewas. Kemudian scene berpindah pada Madani yang sedang berkencan dengan Billy. Di sana Billy bercerita tentang masa dinasnya yang dimana Frank adalah teman terbaik dirinya sewaktu bertugas. Bahkan mereka berhasil membunuh ratusan orang dengan hanya mengandalkan Frank. Namun sayang, Frank dinyatakan tewas setelah mereka berdua kembali ke New York. Tapi saat bersamaan, Madani mendapat sebuah kabar tentang Wolf yang ditemukan telah tewas. Akhirnya ia berpamitan pada Billy dan langsung pergi menuju ke rumah atasannya. Setibanya di rumah Wolf, Madani sangat terkejut dengan kondisi terakhir dari Wolf yang sangat mengenaskan. Akhirnya ia pun menginvestigasi jasad Wolf dan mulai melakukan pencarian terkait pelaku. Sementara di tempat lain, Frank sedang berada di restoran. Di sana ia menelpon kembali Mikro tentang maksud dan tujuannya yang mengunjungi rumah dari Mikro. Frank mengatakan jika apa yang Mikro lakukan terlalu beresiko bagi keluarga kecilnya, terutama Mikro memiliki 2 orang anak. Namun Mikro bersikap tenang sembari berusaha melacak keberadaan Frank. Tetapi Frank menjawab bahwa sekarang ia yang akan menentukannya. Ia ingin Mikro mengikuti permainannya jika ia ingin istrinya selamat. Cell phone number that I can reach you on. You got that? Setelah Mikro cukup lama menunggu telepon dari Frank lagi, akhirnya ia mendapatkan telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat dalam waktu 20 menit. Akhirnya Mikro mengikuti instruksi tersebut. Dan setibanya di sana, dia kembali dituntun pada sebuah tempat yang diharuskan ia tempuh dalam waktu 20 menit lagi. Rupanya beberapa tempat harus Mikro datangi, yang dimana itu adalah permintaan dari Frank. Hingga akhirnya tempat terakhir Mikro diinstruksikan untuk pergi adalah sebuah pemakaman. Saat Mikro bergegas pergi, rupanya Curtis telah memantau pergerakannya dan langsung melapor pada Frank jika Mikro tidak diikuti oleh siapapun. Setibanya Mikro di makam, ia melihat batu nisan yang mengatasnamakan dirinya. Lalu tiba-tiba Curtis mendatangi Mikro yang membuat ia langsung panik. Namun Curtis mencoba menenangkan Mikro dan mengatakan jika Frank tengah memilihnya. Ia hanya ingin menyampaikan bahwa Frank tak ingin bertemu langsung dengan Mikro karena khawatir akan terjadi sesuatu. Curtis pun langsung pergi sementara Mikro memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Castle! Sesampainya di sana dan memarkirkan mobil, Mikro menenggak beberapa gelas untuk menenangkan pikirannya. Namun sayang, ternyata Frank berada di tempatnya. Melihat keberadaan Frank yang mendadak, jelas hal tersebut membuat Mikro sangat ketakutan. Di sini Mikro mencoba menenangkan Frank, namun Frank langsung menghajarnya. Kemudian Frank mengikat Mikro untuk menahannya. Saat Frank sedang menginterogasi Mikro, tiba-tiba sebuah alarm muncul. Di sana Mikro mengatakan itu adalah sensor jika ia tak mengisi absensi yang harus ia lakukan. Akhirnya Frank berniat melakukan hal itu demi Mikro. Namun Mikro menjawab bahwa ia harus menggunakan retinanya untuk melakukan hal tersebut. I'm nervous. Well, you're not as stupid as you look. Waktu demi waktu terus berjalan. Jika Mikro tidak melakukan absensi tersebut, maka seluruh ruangan akan otomatis mengeluarkan suhu panas yang bisa membakar mereka. Namun Frank rupanya tak percaya dengan perkataan Mikro dan terus menunggu Mikro mengatakan yang sebenarnya. Mikro berjanji akan membeberkan seluruh hal yang Frank inginkan, tetapi ia ingin Frank melepaskan terlebih dahulu agar ia bisa mengisi absensi tersebut. Dan akhirnya Frank melepaskan satu tangan Mikro untuk melakukan absensi tersebut. Setelah selesai, Mikro lalu menjelaskan jika dirinya dulu adalah seorang analis untuk NSA. Ia bekerja untuk intelijen Afghanistan yang intinya adalah membayar siapa saja untuk bercerita. Sementara pekerjaan dirinya adalah mencari intel yang bisa ditindaklanjuti oleh negara. Hingga pada suatu hari, Mikro dikirim sebuah CD yang berisi video tentang penyiksaan Ahmad Zubair. Ia ditugaskan untuk mengupload video itu. Awalnya Mikro ragu dan ia bahkan mendiskusikannya dengan Sarah. Tetapi saat Sarah mengatakan Mikro harus melakukan apa yang menurutnya benar, ia pun langsung mengambil pekerjaan tersebut dan mengupload video tentang penyiksaan Ahmad Zubair. Writing apps in Silicon Valley.
Keesokan harinya, saat Mikro dan keluarganya bertamasya, ia tiba-tiba melihat sebuah mobil polisi yang berhenti. Dan otomatis Mikro langsung mencoba kabur dari kejaran polisi tersebut. Karena ia berpikir polisi akan menangkapnya. Akhirnya terjadilah kejar-kejaran, di mana sewaktu itu Wolf masih bekerja di lapangan. Setelah terpojok, Mikro mengatakan jika ia bukanlah seorang penjahat, melainkan seorang analis NSA. Tetapi Wolf tak mau mendengar perkataan Mikro, bahkan saat Sarah mencoba meyakinkan Wolf. Go. Drop the weapons! Akhirnya karena Wolf berpikir Mikro bersenjata, ia pun langsung menembaknya hingga Mikro jatuh tersungkur ke dalam laut. Dan rupanya Mikro tidak meninggoy. Setelah itu, Mikro mengasingkan diri dan membiarkan seluruh orang tahu bahwa ia dinyatakan meninggal. Pada dasarnya, Mikro memiliki nasib yang sama seperti Frank, yaitu menjadi hantu. Dan alasan Mikro bisa bertahan hidup sendiri adalah karena ia ahli bidangnya sama seperti Frank. Kemudian Mikro meminta Frank untuk melepaskan ikatannya karena Mikro mengatakan ia akan menunjukkan sesuatu pada Frank. Lalu Frank melepaskan salah satu ikatannya dan langsung menunjukkan sebuah kamera yang menampilkan wajah Frank. Mikro lalu menjelaskan ia bisa saja mengirim foto tersebut pada awak media agar seluruh orang tahu bahwa Frank masih hidup. Dan jika Frank tak mau hal itu terjadi, ia harus melepaskannya. At least I could broadcast my murder to the world. Dan scene akan berflashback saat kejadian di mana Ahmad Zubair diinterogasi. Dan ternyata itu adalah ulah dari satuan regu milik Frank. Di sana Ahmad Zubair diduga mengetahui informasi yang bisa menghancurkan mereka. Maka dari itu pemimpin regu Frank yang bernama Sunufer menyuruh Frank untuk membunuhnya. Hingga akhirnya Frank pun melayangkan senjata pada Ahmad hingga ia pun tewas. Selama tewas, Frank turut membantu memakamkannya, tetapi sebelum ia dimakamkan, Frank mengambil terlebih dahulu peluru yang bersarang di kepalanya agar ia bisa menyembunyikan bukti. Lalu setelah ia mengambil peluru tersebut, Ahmad pun dikuburkan. Kembali ke masa sekarang, di sana Frank mempertimbangkan tawaran dari Mikro untuk menjadi rekan dengan alasan bahwa mereka sama-sama kehilangan keluarga. Lalu Frank pun mendekati Mikro untuk melepaskan salah satu ikatannya. Tetapi saat Frank mencoba melepaskan ikatan Mikro, dirinya justru ditusuk oleh pulpen yang selalu Mikro bawa. Setelah terbangun, Frank masih merasa tak bisa menggerakkan tangannya, sementara Mikro telah berhasil dan dirinya menyuruh Frank untuk tetap tenang. Setelah itu, Mikro mengajak Frank berbicara, tetapi Frank menegaskan jika ia tak membutuhkan partner. Involved with me? Sementara itu di tempat lain, di sana Billy dan Curtis tengah berziarah ke makam Frank palsu untuk mengenang hari ulang tahun Frank. Sedikit info bahwa di sini Billy rupanya belum mengetahui bahwa Frank hanya memasukkan kematiannya. Kemudian kita akan kembali flashback saat Frank dan Billy masih bertugas. So neither will we. Di sana Frank bercerita pada Billy jika ia sudah tak sabar untuk kembali pada keluarganya. Namun tidak lama kemudian mereka berdua mendadak mendapatkan misi rahasia dari komandannya. Awalnya Frank menolak karena ia merasa jika taktis tersebut adalah sebuah jebakan. Namun Frank tak bisa menolak komando dari pimpinannya tersebut. Lalu pimpinannya pun menyuruh Frank untuk mempersiapkan timnya dan mereka akan segera berangkat ke tempat di mana musuh berada. Singkat cerita, di dalam peperangan tersebut, beberapa rekan dari Frank telah terluka, bahkan ada beberapa yang tewas. I'm going with you. You out of your mind? What do you want to do, Bill? You want to die here? Hingga akhirnya Frank melakukan satu aksi heroik. Ia menyuruh rekannya untuk tetap pada posisi, sementara Frank akan berusaha untuk menghabisi musuhnya. Kemudian Frank berjalan sendirian untuk mencoba melawan seluruh musuhnya. Dan ia bisa membunuh hampir seluruh musuhnya hanya oleh dirinya sendiri. Bahkan saat Frank terkena tembakan tepat di dadanya, Frank masih bisa menghabisi dua musuh sekaligus hingga seluruh musuhnya tak tersisa.
Inilah alasan mengapa seluruh negara Amerika tahu bahwa Frank dinamakan The Punisher. Setelah misi selesai, salah satu komando Frank mendatangi regunya dan bertanya apakah mereka membunuh targetnya. Mendengar hal tersebut membuat Frank sangat kesal karena ia telah terjebak. Akhirnya ia pun mencekik pemimpinnya sendiri, bahkan memukul salah satu mata dari pimpinannya hingga ia harus kehilangan penglihatannya. Beruntung Frank dapat ditahan dan sementara pemimpinnya langsung mendapat perawatan khusus. Look at us. Kembali ke masa sekarang, di sana Micro menjelaskan bahwa ternyata bukan hanya dirinya yang membutuhkan keberadaan Frank, tetapi Frank pun membutuhkan keberadaan Micro. Kemudian Micro menunjukkan hasil selama berbulan-bulan untuk membobol setiap agensi dan server milik negara seperti perusahaan telepon, departemen kepolisian. Intinya apapun yang negara lakukan, Micro bisa mengatasinya. Akhirnya Frank pun setuju untuk menjadi partner bagi Micro. Tetapi saat dirinya akan berdiri, ternyata ia masih dalam pengaruh suntikan yang Micro berikan. Pada akhirnya, Micro menyuruh Frank untuk tetap tenang, sementara ia membawa Frank ke hasil analisis dirinya mengenai heroin yang ditemukan pada tentara Amerika. Ia menjelaskan jika negara tak pernah mencatat kejadian tersebut, yang berarti mereka menjadikan Frank sebagai tukang tembak saja. Kemudian Micro kembali mengajak Frank bekerja sama dan akhirnya Frank mau bekerja sama dengan Micro. Tapi dengan satu syarat, ia ingin seluruh orang yang menyembunyikan file tersebut mati di tangannya tanpa keadilan. Micro pun setuju dengan hal itu dan mereka langsung menyiapkan rencananya. Rencana awal ialah menyergap salah satu orang yang melakukan pengiriman senjata milik geng Yunani. Ia mengancam orang tersebut untuk mengatakan tentang keberadaan senjatanya. Akhirnya pemilik senjata tersebut memperlihatkan Frank tentang sebuah senjata yang dipesan khusus, di mana senjata itu akan dijadikan sebagai hadiah untuk putri ketua gangster Yunani. Terlihat sebuah senjata berwarna pink yang mereka sebut dengan Sweet 16. Kemudian Frank kembali ke tempat Micro dengan membawa senjata tersebut. Frank mengatakan jika ia tak mendapatkan apapun selain senjata yang ia bawa. Tidak lama Frank mendapat telepon yang ternyata dari istri Micro. Sontak Micro pun bertanya mengapa Frank memiliki nomor telepon istrinya. Frank menjawab ia ingin menjadikan Micro sebagai jaminan. Ia pun lalu menyuruh Micro sendiri yang mendengar rekaman suara istrinya, sementara Frank hanya akan mendengarkannya. Dan isi rekaman tersebut adalah berisi tentang istri Micro yang bernama Sarah meminta Frank untuk mendatangi sebuah surat. Tujuannya agar pihak asuransi mobilnya mau mengganti kerusakan yang telah terjadi. Setelah mendengarkan suara tersebut, Micro meminta Frank untuk membantu istrinya, sementara ia akan mencari tahu keberadaan pasokan senjata milik Frank. Akhirnya Frank setuju dan ia langsung pergi ke rumah Sarah. Tentunya hal itu tidak dibiarkan langsung oleh Micro yang terus mengawasi pergerakan Frank di rumahnya. Di sana Frank menandatangani dokumen yang Sarah berikan. Setelah itu Sarah tiba-tiba mengajak Frank untuk makan malam sebagai bentuk terima kasih karena ia telah membantunya dalam mengatasi masalah. Awalnya Frank menolak, namun Sarah memaksa karena tak ada yang bisa ia lakukan selain hal tersebut, hingga akhirnya Frank pun menerima tawaran itu. Kemudian Frank akan berpamitan. Ia tiba-tiba berbalik badan dan mengatakan pada Sarah jika ia akan membenarkan lampu mobil miliknya. Dengan begitu Sarah tak perlu berurusan dengan pihak asuransi atau bengkel. Kemudian scene berpindah pada perusahaan Billy yang bernama Enfield. Di sana ia tengah merekrut beberapa orang yang memiliki motivasi untuk bisa bertahan hidup. Ia pun menjaminkan kehidupan yang layak pada orang-orang tersebut untuk bisa berlatih sekaligus menafkahi diri mereka sendiri. Tentunya hal itu dengan pengawasan dari Curtis, karena salah satu anak yang sangat ia percayai turut ia masukkan ke dalam program tersebut. Offering you just money. Scene kembali beralih pada tim kepolisian yang telah melakukan meeting untuk menyergap truk milik geng Yunani, di mana dikabarkan geng tersebut akan mengangkut persenjataan mereka. Stein menjelaskan taktiknya di hadapan rekan-rekannya, tapi saat sedang menjelaskan rencana tersebut, Madani tiba-tiba berpendapat hal yang berbeda dengan apa yang Stein katakan. Di mana Madani menjelaskan jika mungkin usulan tersebut bisa menjadi lebih efektif dari apa yang Stein rencanakan.
Setelah itu rapat pun selesai dan Stan mengatakan pada rekan-rekannya jika mereka akan memulai rencana tersebut. Never considered myself anything but American. Kembali pada Mikro, di mana ia berhasil menemukan senjata milik Frank setelah Frank membantu Sarah. Mikro menjelaskan jika geng Yunani berpikir pembeli mereka adalah seorang kriminal, padahal itu merupakan salah satu anggota dari Homeland Security. Dan ketika transaksi itu terjadi, pihak keamanan negara akan menangkap mereka. Beruntungnya Mikro berhasil mendapatkan rencana taktis mereka agar Frank dapat mengetahui pergerakannya. Lalu Frank mengatakan pada Mikro jika ia membutuhkan sebuah kendaraan. Kemudian scene berpindah pada salah satu komplotan yang sedang menyandera dua orang, di mana salah satunya telah dinyatakan tewas oleh mereka. Dengan beragam mobil mewah, komplotan tersebut mengancam sanderanya yang masih hidup. Tetapi saat ia menyuruh anak buahnya untuk mengambil sebuah senjata, tiba-tiba ia mendengar anak buahnya menjerit. Wrong place at the wrong time. Whoa. Dan tak lama, Frank tiba-tiba mendatangi mereka dengan membawa sebuah granat guna mengancam mereka semua. Lalu Frank melepaskan pelatuk granat tersebut dan langsung kabur. Akhirnya komplotan tersebut menyebar untuk mencari Frank. Tetapi sepertinya hal tersebut adalah sebuah kesalahan, karena Frank berhasil melumpuhkan mereka semua dengan hanya waktu yang singkat. Setelah seluruh komplotan tersebut tewas, Frank menyuruh Mikro untuk keluar dan ia langsung memilih sebuah mobil mewah berwarna merah. Setelah mendapat seluruh kebutuhannya, Frank langsung mengajak Mikro untuk segera menjalankan rencana mereka. Di sini Frank bertugas menghentikan truk tersebut, sementara Mikro bertugas mengecoh pergerakan kepolisian yang telah siap menyergap truk tersebut. Mikro kemudian menyadap alat komunikasi mereka agar mereka tak bisa saling berkomunikasi. Dan dengan cara itulah, Frank bisa mengambil alih truk tersebut dan langsung membawanya ke sebuah tempat. Copy that, Follow 1. Hold tight, calm and careful. Follow 1, we are 10 minutes from go no go at the meeting point. Sniper 1. What the? Sementara pihak kepolisian terlihat kebingungan dengan apa yang sedang menimpa mereka, termasuk Madani selaku pemimpin misi tersebut. Do you copy? Please respond. Shit! Sniper 1, please respond. Setelah Frank mengambil alih truk dan memberikannya pada Mikro, ia tiba-tiba melihat sebuah mobil yang mengikuti pergerakan mereka. Akhirnya Frank menyuruh Mikro untuk pergi ke jalan raya, sementara ia akan mengecoh pergerakan mobil yang mengikutinya. Dan ternyata mobil itu dikendarai oleh Madani. Akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran antara sebuah mobil tua melawan sebuah mobil mewah. What's happening? Just keep driving, Namun kesialan menimpa Madani. Saat Madani mengendarai mobilnya, tiba-tiba ia dihantam oleh sebuah truk hingga menyebabkan mobilnya terguling dan rusak parah. Dan ternyata itu adalah perbuatan dari Mikro. Setelah kejadian tersebut, Mikro sangat traumatis dan akhirnya Frank menyuruh Mikro untuk pergi terlebih dahulu ke tempat mereka. Sementara Frank akan mengurus Madani yang terlihat samar-samar tak sadarkan diri. Kemudian Frank menggendong Madani yang terluka parah. Namun ternyata Madani masih bisa melihat wajah dari Frank yang semakin menunjukkan bahwa Frank masih hidup. Setelah memindahkan tubuh dari Madani, tak lama mobilnya pun meledak dan Frank membiarkan Madani tergeletak di sana sembari menyuruhnya untuk tak mengurusi urusan dirinya. Sementara Madani hanya bisa melihat kepergian Frank karena dirinya sudah tak berdaya. Ketika ia terbangun, dirinya sudah berada di rumah sakit. Namun walaupun bara red yang cukup parah, ia pun langsung memakaikan pakaiannya dan berusaha mencari jawaban tentang apakah Frank masih hidup.
Sementara Frank dan Mikro masih memperdebatkan antara apakah Madani melihat wajah dari Frank. Di sana Frank meyakini jika Madani tak melihat wajahnya karena Madani dalam kondisi tak sadarkan diri. Namun Mikro masih meyakini bahwa Madani melihat langsung wajah Frank dan menyimpulkan jika Frank masih hidup. Kemudian Frank memutuskan pergi untuk menemui istri Mikro. Sesampainya di sana, ia pun langsung memperbaiki lampu mobil milik Sarah dibantu oleh anak perempuannya. Now I do. Sementara Madani langsung kembali ke kantor, di mana ia menemui Stan dan Hernandez yang tengah berbincang tentang kegagalan misi mereka. Awalnya Madani sangat yakin jika ia bisa memperbaiki semuanya, namun Hernandez menyarankannya untuk memulihkan badannya terlebih dahulu, karena Hernandez mengetahui betapa hancurnya milik mobil Madani yang menandakan Madani mengalami luka yang sangat serius. Wanna know what those guys out there think? Setelah bertemu dengan Hernandez, Madani langsung melakukan investigasi terkait keberadaan Frank. Di sana ia mencoba terus mencari informasi tentang Frank, hingga akhirnya ia menemukan salah satu wanita yang mendampingi Frank di pengadilan. Dan wanita itu adalah Karen. Kembali ke Frank, setelah menyelesaikan tugasnya, ia langsung kembali ke tempat Mikro. Dan Mikro langsung memperlihatkan kembali rekaman video yang menampilkan interogasi terhadap Ahmad Zubair. Frank akhirnya menjelaskan jika orang yang merekam kejadian tersebut adalah seseorang yang bernama Gunner, di mana Gunner menyadari jika tindakan mereka adalah salah. Most Americans wake up in warm beds. Dan masih ingat dengan pemimpin prank yang harus kehilangan sebelah penglihatannya akibat pukulan dari prank. Kini ia menjalani jabatan sebagai pemimpin tertinggi di organisasi CIA. And had to do something that gave them nightmares. Sementara itu, Madani langsung mendatangkan Karen untuk diberi beberapa pertanyaan olehnya, termasuk tentang informasi prank. Di sini Karen mengelak bahwa hal itu tidak sopan karena mereka telah membicarakan orang yang telah tewas. Namun Madani tak peduli dengan hal itu dan ia justru bertanya beberapa informasi tentang Frank, salah satunya adalah kepribadiannya. Di sini Karen hanya menjawab bahwa Frank adalah seorang yang memiliki kepribadian baik dan tak suka diganggu. Frank was a man better left alone. Karena tidak mendapatkan informasi apapun dari Karen, akhirnya Madani kembali melanjutkan investigasinya. Ia meminta bantuan pada Stan untuk mencari beberapa orang yang telah Madani kantongi namanya, termasuk Frank, Gunner, dan Edward Rogin. Namun Stan justru memarahi Madani karena lebih memprioritaskan menginvestigasi orang yang telah mati daripada melakukan investigasi lebih lanjut terkait perampokan senjata yang seharusnya mereka amankan. Lalu Stan pergi meninggalkan Madani, tetapi Madani langsung mengejarnya dan menjelaskan jika Frank berada tepat di depan matanya. Saat dia mengalami kecelakaan, Madani menjelaskan saat Frank menatapnya dan berkata jangan menghalangiku. Jelas hal itu membuat Madani sangat yakin jika Frank masih hidup. Namun Stan tidak percaya dengan hal itu dan langsung pergi dari hadapan Madani. Sementara itu, Frank mendapatkan informasi dari Karen dan mereka pun memutuskan untuk menjanjikan pertemuan. Pada malam hari, akhirnya mereka bertemu dan Karen bercerita jika Madani tengah mencari informasi terkait dirinya. Ia pun ingin Frank menjelaskan apa yang telah terjadi. Frank pun menjelaskan jika ia mengeluarkan Madani dari sebuah mobil yang terbalik akibat dihantam oleh sebuah truk. Dan saat itu ia tengah bekerja bersama David Letterman. Mendengar hal tersebut membuat Karen cukup terkejut karena akhirnya Frank justru bekerja sama dengan orang yang berusaha membeberkan keberadaannya. Tetapi Frank menjawab bahwa ia harus mencari tahu tentang keberadaan mereka yang telah merenggut sebagian hidupnya dan seluruh keluarganya. Ia berjanji takkan pernah berhenti sebelum orang yang menghabisi seluruh keluarganya tewas di tangannya sendiri. It takes up half the wall. Setelah menemui Karen, Frank memutuskan untuk pergi mencari keberadaan Gunner Henderson. Tujuannya untuk mengetahui kebenaran tentang alasan ia mengabadikan momen interogasi pada Ahmad Zubair. Rencana awal Frank memutuskan untuk pergi sendirian, tetapi Mikro mengatakan jika ia akan membantu Frank dalam menjalankan misi ini. Karena terlalu beresiko bagi Mikro, Frank pun menolaknya. Namun Mikro memaksa Frank untuk membiarkan ia membantunya. Karena tidak ada pilihan lagi, akhirnya Frank membiarkan Mikro membantunya dalam mencari keberadaan Gunner. Singkat cerita, saat pagi hari mereka berdua pun tiba di sana.
Frank lalu menyuruh Micro untuk tetap berada di mobil, sementara ia akan mencari tahu keberadaan Gunner. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah gubuk yang diyakini menjadi tempat peristirahatan Gunner. Tetapi saat dia sedang mengecek gubuk tersebut, tiba-tiba sebuah anak panah bersarang tepat di pundaknya. Setelah berlindung, Frank langsung mematahkan anak panah tersebut dan meneriaki nama Gunner. Di sana ia ingin Gunner tahu bahwa yang mendatanginya adalah teman seperjuangan Gunner sewaktu mereka bertugas. Okay, I want names, and I'll let you be. Schoonover, he betrayed us. Di sana Gunner ikut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa keluarga Frank. Saat Gunner menyandarkan Frank ke sebuah pohon, tiba-tiba mereka berdua mendengar sebuah helikopter telah mendarat di sekitar hutan tersebut. Akhirnya Frank dan Gunner pun bergerak menjauh. Sementara Micro langsung memberitahu jika musuh telah mendatangi mereka berdua. Dan ternyata benar saja beberapa anggota tentara terlihat tengah menyusuri hutan yang Gunner huni. Saat Frank dan Gunner berusaha menghabisi seluruh musuhnya, Micro terlihat tengah menerbangkan sebuah drone. Tujuannya guna membantu penglihatan Frank dan Gunner untuk mencari tahu keberadaan musuhnya. Karena terus terdesak, akhirnya Frank dan Gunner pun memutuskan untuk mundur. Tetapi mereka berdua mendapatkan beberapa tembakan yang membuat kondisi mereka semakin lemah. Akhirnya mereka terus mencoba untuk mundur hingga akhirnya mereka bersembunyi di balik sebuah batu besar. Saat musuh berada di sekitar mereka, Micro tiba-tiba memberitahu hal tersebut pada Frank terkait dua musuh yang akan menghampirinya. Dan saat tentara tersebut datang, saat itulah Frank langsung berbicara pada kamera yang tentara tersebut letakkan di pundaknya. Frank mengatakan jika siapapun orang yang menyuruh para tentara ini memburunya, ia akan menemukan orang tersebut. Jelas video itu membuat si komando langsung sedikit ngegebeg. Saat Frank dan Gunner berusaha bertahan hidup sembari menunggu bantuan, keluarga kecil Micro justru sedang menunggu keberadaan Frank yang berjanji akan menghadiri jamuan makan malam yang telah Sarah buat. Karena tak bisa berbuat banyak, Gunner mengatakan sesuatu pada Frank. Jika ia mati, ia ingin dikubur dengan layak. Namun, Frank memberi semangat pada Gunner untuk tetap bertahan hidup. Tetapi Gunner memang sudah memiliki impian untuk tewas di hutan ini. Akhirnya, Frank memutuskan untuk mencari bantuan. Tetapi baru saja ia melangkahkan beberapa langkah, ia langsung tak sadarkan diri. Beruntung Micro menemukan keberadaan Frank. Ia langsung mengangkat Frank dan membawanya ke dalam mobil. Di sana Micro langsung mengobati Frank dan membawanya kembali pulang. Kemudian kita diperlihatkan sebuah pesta di mana keluarga Micro dan keluarga Frank mengadakan makan bersama. Namun di sana Frank tiba-tiba merasa dirinya terikat dan seketika beberapa tentara sudah berada di sekitar. Lalu tiba-tiba Wait! Just wait! tetapi semua itu ternyata hanyalah mimpi buruk yang Frank alami. Scene berpindah pada seorang misterius yang menghampiri rumah dari Curtis. Curtis yang curiga pun langsung menyiapkan pistolnya. Tetapi saat ia buka, ternyata itu adalah Micro yang meminta bantuan Curtis karena Frank sedang berada dalam kondisi sekarat. Akhirnya Curtis pun pergi ke tempat Micro berada dan di sana ia langsung mengecek kondisi Frank. Kemudian Curtis melakukan operasi untuk mengeluarkan anak panah tersebut. Dengan meminta bantuan Micro yang setengah tak yakin ia bisa melakukannya, Curtis dengan tenang mencabut anak panah tersebut hingga mengobati luka yang Frank alami.
Setelah selesai dan Frank telah diobati, Curtis lalu berpamitan pada Micro. Namun sebelum Curtis pergi, Micro memperingatinya untuk tak memberitahu tempat ini pada siapapun. Setelah cukup lama tak sadarkan diri, Frank pun tiba-tiba terbangkit dan langsung menyebut nama Gunner. Micro mengatakan jika dirinya telah mengurus Gunner dan memakamkannya dengan layak. Kemudian ia langsung kembali membantu Frank mengganti perbannya. Namun saat dia mengganti perban, tiba-tiba ia mendengar sebuah frekuensi radio yang menyebutkan kata Raven dari Blackboard. Kemudian scene berpindah pada Lewis dan rekannya dari perkumpulan marinir yang berada di sebuah kawasan. Ia dan rekannya memberikan selembar kertas untuk mempromosikan klub mereka. Tetapi saat Lewis menawarkan kertas tersebut pada orang-orang, tiba-tiba datang seorang polisi yang langsung bertanya izin tersebut. Lewis menjawab bahwa ia tak melakukan apapun. Ia dan rekannya hanya membagikan sebuah pamflet untuk mempromosikan klub marinirnya. Namun polisi tersebut justru mengusir mereka karena mereka melakukan tanpa izin. Tetapi Lewis membela dirinya sehingga polisi menahannya. Mendengar Lewis berbuat seperti itu jelas membuat rekannya muak, bahkan ia meninggalkan Lewis sendirian. Di sana Lewis memberontak, tapi polisi mengira Lewis berusaha mengambil pistolnya hingga akhirnya Lewis langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Sementara rekannya hanya melihat Lewis ditangkap dan pergi. Sementara di sisi lain, Madani dan Stan langsung menuju TKP setelah mendapat laporan bahwa seorang marinir ditemukan tewas dan marinir tersebut adalah Gunner. Ia bersama Stan berusaha mencari petunjuk keberadaan dari Frank dengan melewati darah yang berceceran di gunung tersebut. Namun Stan tak percaya begitu saja. Sementara itu, Lewis akhirnya dibebaskan setelah Curtis berbicara pada pihak kepolisian. Kemudian Curtis menjelaskan tentang kebohongan-kebohongan yang rekannya ceritakan pada klub mereka. Mendengar hal tersebut membuat Lewis sangat emosi terhadap rekannya, terlebih ia meninggalkannya saat polisi berusaha menangkap dirinya. Di lain tempat, Madani kembali bertemu dengan Billy. Di sana Madani ingin Billy menceritakan tentang siapa itu Frank. Namun Billy justru membalikkan pertanyaannya dengan menyuruh Madani memberikan hal yang tak ia ketahui tentang Frank. Akhirnya Madani menjelaskan jika Frank ditemukan masih hidup setelah DNA dari sebuah darah di gunung cocok dengan DNA dari Frank. Mendengar pertanyaan tersebut membuat Billy cukup terkejut. Ia pun berjanji akan membantu Madani menemukannya dengan koneksi yang ia miliki. Kemudian Billy menghampiri Curtis untuk membicarakan tentang Frank yang ditemukan masih hidup. Di sini Curtis mencoba untuk menutupi kebenaran dengan mengelak perkataan Billy. Tetapi Billy menegaskan bahwa Frank memang benar-benar masih hidup. Setelah itu, Curtis menemui Frank dan menyalahkan Micro karena akibat Micro identitas Frank sedikit demi sedikit mulai terungkap. Namun Frank menjelaskan jika ia akan tetap aman di sini bersama Micro. Akhirnya Curtis pun pergi dan Frank bersama Micro masih terus mendengarkan frekuensi radio yang mengatakan Raven dari Blackboard terus-menerus. Sementara di tempat lain, Lewis menemui rekannya yang sedang bermabuk-mabukan. Ia pun berbasa-basi pada Lewis tentang kabarnya setelah ia ditangkap oleh polisi. Di sana, Lewis langsung membeberkan beberapa fakta tentang kebohongan rekannya. Ia lalu mengeluarkan pisau dan mencoba melukai Lewis. Tetapi ia berhasil membalikkan keadaan dan langsung menancapkan kembali pisau pada tubuh rekannya hingga ia pun tak berdaya. Setelah kejadian itu, Lewis tiba-tiba tak terkontrol dan langsung merasa sangat menyesal telah membunuhnya. Setelah itu di tempat lain, entah bagaimana ceritanya, Billy akhirnya bertemu kembali dengan Frank. Billy bercerita kini dirinya memiliki sebuah perusahaan bernama Enfield dan ia bisa membuat Frank kembali hidup dengan membawanya keluar kota. Tujuannya agar Frank bisa hidup nyaman tanpa harus menjadi hantu dan hidup tanpa cicilan pay later. Namun Frank menolak karena ia masih bimbang dengan identitasnya yang harus ia sembunyikan. Tell me what she wants. It is stuffing it inside and sending it home.
Kemudian scene berpindah pada Mikro yang sedang memantau kondisi keluarganya. Saat itu seisi rumah terlihat tenang dan sunyi, tetapi semua itu berubah ketika istrinya kedatangan seorang tamu yang ternyata itu adalah Frank. Di sana Sarah mengundang Frank hanya untuk bercurhat dengan kondisinya yang terbebani oleh anak-anaknya. Tapi di sana Frank mencoba menasehati dan menenangkan Sarah. Another one. Sementara itu, Billy ternyata menemui mantan atasan Frank. Di tempat lain, Lewis memutuskan untuk membuang pakaiannya guna menghilangkan jejak. Kemudian ia pulang dengan keadaan setengah telanjang sembari membawa pistol yang ia simpan di saku celananya. Saat ia memasuki rumah, rupanya sang ayah telah selesai bekerja dan sedang menyiapkan sebuah minuman untuk Lewis. Seperti yang kita tahu, Lewis selalu bercerita tentang ayahnya yang selalu memiliki masalah bahkan dengan dirinya. Tetapi di sini ayahnya berusaha mencoba mendekati Lewis dengan mengatakan jika ia akan selalu menjadi pahlawan. I'll do whatever you need. Saat Lewis menuruni tangga, ayahnya melihat pistol yang ia bawa dan raut wajahnya pun langsung berubah. Setelah itu, Lewis kembali tak terkontrol dan menyesali perbuatannya. Bahkan ia mengeluarkan pistolnya dan ingin melakukan bundir. Tetapi ia kembali menarik pistol dan kembali memikirkan tentang hidupannya yang belum menikah dan belum merasakan surga dunia. Kemudian, scene berpindah pada Mikro dan Frank yang sedang membuat rencana untuk menyusupi kamar milik seorang kolonel bernama Bennett. Tujuannya untuk mencari tahu siapakah nama di balik Agent Orange. Di sana, Frank yakin Agent Orange adalah orang yang mengawasi video saat ia membantai habis seluruh tentara di sebuah gunung bersama Gunner. Lalu scene kembali berganti di mana Billy menemui Madani. Di sana Madani mengira Billy akan memberikan informasi terkait Frank. Tetapi Billy justru mengatakan tak menemukan informasi apapun tentang Frank. Bahkan ia meyakini bahwa Frank telah tewas. Kemudian Madani menghampiri Stan dan mengatakan jika sehari setelah mereka mengidentifikasi Gunner, ia ditemukan tewas di sebuah gunung. Itu artinya kematian dari Gunner bukanlah suatu kebetulan. Madani yakin jika kantornya telah disadap oleh seseorang. Itulah alasan mengapa ia mengajak Stan berbicara di luar kantor. He was only killed after we were onto him. Saat malam hari, Frank pun menyusup ke dalam kamar Bennett yang berkoordinasi dengan Mikro terkait situasi setempat. Copy that loud and clear. Ketika Frank memasuki kamar Bennett, ternyata Bennett akan melakukan ritual mengadu liang Cipapang. Morty. Looks like I got here. Si wanita yang melihat itu langsung berteriak kepada radio yang langsung didengar oleh Billy dan pasukan. Frank langsung menyuruh Bennett untuk tetap diam, sementara Mikro memberi petunjuk bahwa mereka terhubung pada teleponnya dalam waktu 3 menit. Ia ingin Frank terus berada di ruangannya, sementara ia akan mencoba mengawasi transfer yang sedang ia lakukan. Namun saat transfer data tersebut sedang dilakukan, Mikro menyadari ada 4 musuh yang mendatangi Frank. Ia langsung memberitahu akan hal itu padanya. Mendengar hal itu, Frank langsung melemparkan bom asap di sekitar ruangan. Lalu tak lama, ya, bagaikan koruptor di Konoha tanpa terlihat dan tanpa suara, Frank berhasil menghabisi semua musuhnya dengan senyap. Setelah transfer data rampung, Mikro menyuruh Frank untuk mundur. Frank pun langsung berusaha kabur dari tempat militer tersebut dengan cara melalui terowongan. Saat dia sedang berjalan, tiba-tiba seorang tentara mencoba menghentikan Frank. Tetapi Frank menyuruh tentara itu untuk tak melakukan hal tersebut. Namun tentara itu terus-menerus menyuruh Frank berhenti. Hingga akhirnya, I'm not your enemy here. setelah itu Frank pergi ke tempat di mana mobil Mikro berada. Sementara di tempat lain, Lewis menemani ayahnya menonton sebuah pertandingan tinju. Setelah pertandingan itu selesai, ia harus kembali ke kamarnya. Dan ternyata ia mulai merakit sebuah bom yang disimpan dalam sebuah panci.
Sementara itu, Bennett pergi menemui Billy dan pemimpin mereka. Di sana, Bennett sangat kesal karena ia tak menyangka Frank masih hidup. Ia pun mengatakan bahwa Frank sepertinya mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Namun beruntungnya, ia tak mengatakan apapun tentang hal tersebut. Lalu sang pemimpin membicarakan terkait kepensiunan yang akan ia berikan pada Bennett. Me into a corner, William. And now I'm getting you out of it. Di tempat lain, Madani dan Stan sedang berusaha melacak sebuah pelacak yang Madani duga berada di kantornya. Dengan menggunakan alat metal detektor, akhirnya Madani berhasil menemukan sebuah penyadap yang berada di meja kerjanya. Ia pun langsung menghancurkan alat penyadap tersebut. Scene kembali kepada Billy dan Bennett. Setelah pertemuan itu selesai, Billy membawa Bennett ke sebuah tempat yang ia yakini akan sangat aman bagi Bennett. Namun Bennett justru merasa ada yang mencurigakan setelah ia menemukan kekasihnya telah bersimbah darah. Dan tiba-tiba saja Billy menusuk Bennett hingga ia pun tewas bersama kekasihnya. Rupanya Lur, Billy ditugaskan oleh atasannya untuk membunuh Bennett karena Bennett sudah diselidiki oleh Frank, yang itu berarti Frank akan mengetahui kelakuan dan rencana busuk mereka. Lalu Billy menelpon atasannya dan melaporkan bahwa ia telah menjalankan tugasnya. Setelah itu si pemimpin langsung menghadap pada jendela yang tiba-tiba rupanya Frank telah membidik si pemimpin di tempat yang jauh. Namun ternyata jendela kamar itu memiliki sistem anti peluru yang justru membuat keadaan Frank terancam karena alarm serta lampu sekitar rumahnya langsung menyala. Beruntung Frank berhasil kabur tanpa meninggalkan jejak. Kemudian Micro mengecek wajahnya dari skop yang Frank pakai untuk membidiknya. Dan ternyata orang tersebut bernama William Bill Rawlins. Ialah seseorang yang sangat berkuasa yang menjabat sebagai direktur operasi rahasia CIA. Ia memiliki keluarga yang berasal dari bangsawan yang menguasai perkebunan bakung, pengiriman industri serta senjata. Dan inilah menjadi alasan mengapa Rawlins adalah orang tersangka di balik pembunuhan keluarga Frank. Tidak lama, Micro tiba-tiba berteriak dan mengatakan jika ia tak bisa mengakses rekaman di rumahnya, yang jelas membuatnya panik. Micro pun langsung menyuruh Frank untuk segera ke sana mengecek keluarganya. Akhirnya Frank pun menuruti permintaan itu dengan dalih memberikan bunga pada Sarah. Di sana Sarah langsung menjamunya. Setelah itu ia kembali bercerita tentang keluarganya hingga akhirnya Frank berpura-pura membenarkan sesuatu untuk mengabulkan permintaan Micro, dan tak lama rekaman pun kembali menyala memperlihatkan Frank dan Sarah. Kemudian scene berpindah pada pertemuan antara Billy dan Rawlins. Rawlins mengatakan jika mereka sudah seharusnya membunuh Frank karena menurutnya jika mereka membiarkan Frank hidup lebih lama, maka tak lama lagi Frank akan membocorkan kasus mereka. Namun hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Billy karena ia berpendapat tak semudah itu untuk membunuh Frank. Di sini Billy memiliki ide bahwa mereka harus menyewa beberapa orang untuk membantunya dalam misi membunuh Frank. Rawlins pun setuju dengan usulan tersebut. Setelah itu Micro mengalami mabuk yang sangat parah. Ia mengatakan beberapa hal yang melantur dan salah satunya ia menyebutkan nama Madani. Ia meminta Frank untuk mengajak Madani bekerja sama karena ia yakin Madani memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Namun hal itu ditolak oleh Frank karena Madani memiliki kaitan dengan kasus ini. Namun karena di bawah efek alkohol, Micro nekat untuk menelpon Madani yang jelas membuat Frank sedikit emosi. Sementara di tempat lain, Billy mulai merekrut beberapa orang yang merupakan mantan marinir yang telah diasingkan. Mereka terdiri dari orang-orang yang tak bisa mendapatkan pekerjaan hingga akhirnya ia ditawari tawaran dari Billy untuk melakukan suatu operasi dengan bayaran sebesar $500.000 untuk masing-masing orangnya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mengambil operasi tersebut. How fat are the checks? Sementara di tempat lain, setelah Micro sadar dari maboknya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Sarah. Di sana Sarah meminta bantuan pada Frank untuk menenangkan anaknya yang mencoba melukai seseorang. Akhirnya Micro kembali meminta bantuan pada Frank untuk mengatasi hal itu. Kemudian Frank mengajak Jack berbicara. Akhirnya Jack pun bersedia berbicara. Rupanya Jack ingin bundir karena ia merasa sudah tak memiliki teman. Lalu Frank pun langsung mencoba menenangkan Jack.
Kemudian scene berpindah pada operasi yang dipimpin oleh Billy, di mana mereka menyerbu sebuah gudang kosong. Tetapi saat mereka perlahan mulai memasuki gedung tersebut, tiba-tiba saja sebuah tembakan langsung melesat dan membuat tim Billy langsung berusaha mundur. Ternyata tembakan tersebut berasal dari Madani dan Stan beserta timnya. Di sini sebenarnya Madani belum mengetahui bahwa pemimpin dari operasi tersebut adalah Billy. Ia pun lalu menyuruh anak buahnya untuk tetap maju dan menghabisi semuanya. Setelah terpojok, Billy memutuskan untuk kabur, tetapi rekannya tertembak dan menyebabkan ia terhambat. Rekannya pun meminta pertolongan pada Billy untuk tidak meninggalkannya. Namun, Billy justru menembak kepalanya dan langsung berusaha kabur. Setelah Billy berhasil membunuh salah satu petugas kepolisian, Stan langsung menciduk Billy. Tetapi saat Stan membuka topeng yang Billy kenakan, tiba-tiba saja Billy mengeluarkan sebuah pisau dan langsung menusuk leher Stan hingga ia tak berdaya. Ketika Madani tiba di atap, ia langsung menemukan Stan dalam kondisi sekarat. Madani pun langsung berusaha meminta tolong, namun sayang Stan tidak bisa tertolong. Kemudian scene kembali beralih pada Frank yang memutuskan menemani Jack bermain. Namun di saat Jack bermain, ia tiba-tiba melihat keberadaan Micro. Di saat Jack menghampiri bola, Frank menghampiri Micro dan menyuruhnya untuk segera menjauh. Namun di sini Micro mengatakan jika ia harus menemui anaknya. Tapi Frank menjelaskan bahwa Micro akan membuat anaknya terbunuh apabila ia nekat menemui anaknya. Akhirnya mereka pun pergi dan Frank tetap di sana. Hey, what a catch, attaboy. Singkat cerita, di sana Frank dan Micro sedang membidik target mereka, di mana Micro sudah muak karena target dari mereka tak kunjung terlihat. Ia pun berniat untuk buang air kecil ke belakang. Tetapi saat Frank dan Micro lengah, tiba-tiba saja muncul sebuah ledakan yang besar. Jelas hal itu membuat mereka terkejut dan langsung melihat ke sekitar. Kemudian scene berpindah pada video amatir yang mengabadikan momen di mana sebuah kantor tengah mengadakan acara untuk memberi selamat pada rekannya yang sedang berulang tahun. Tetapi saat orang yang sedang berulang tahun tersebut meniup lilinnya, di saat itulah muncul sebuah ledakan yang sangat besar di belakang mereka. Some others were not so lucky. Sementara di tempat lain, Lewis membuat sebuah surat untuk seseorang. Setelah itu, ia pun langsung mengirim surat tersebut yang ternyata ditunjukkan pada Karen. Melihat surat itu membuat Karen cukup terkejut karena ia mendapat surat dari pengebom yang baru saja terjadi. Di sini rekannya langsung berniat untuk membuat laporan pada FBI agar menangkap tersangka ini. Namun Karen berpikiran lain karena ia ingin mencari tahu maksud dibalik pengebom tersebut mengirim surat padanya, dan justru ia memiliki ide untuk menerbitkan surat ini pada berita harian. Death. Me. Liberty. Akhirnya Karen memutuskan menerbitkan surat tersebut melalui sebuah radio. Di sana ia didampingi oleh seorang senator yang bernama Ori. Ialah seorang pendukung undang-undang pengendalian senjata. Di sini Karen berperan sebagai orang yang dikirimi surat oleh pengebom. Karen mengatakan jika pengebom tersebut adalah seorang teroris. Namun rupanya Karen telah melakukan kesalahan karena dengan ia menerbitkan surat tersebut, hal itu membuat Lewis marah. Saat siaran sedang berlangsung, sang direktur tiba-tiba menyuruh mereka untuk berhenti sejenak karena si pengebom menelpon mereka. Akhirnya siaran pun diberhentikan sejenak dan tak lama kembali dimulai. Di sana mereka merekam percakapan antara Lewis dan Karen. Lewis tidak ingin menyebutkan namanya karena yang terpenting ia ingin menyuarakan hak-haknya yang tak ia dapatkan. Kemudian ia bertanya pada Karen mengapa ia mengatakan semua hal tentangnya. Karen menjawab karena ia membenci semua yang telah Lewis lakukan. Bahkan Karen menyebut Lewis sebagai pengecut. Mendengar hal itu jelas membuat Lewis semakin emosi. Ia langsung menyatakan perang dan Lewis mengatakan lagi, matilah bersama tirani. Kemudian Lewis menutup teleponnya. Shipping our jobs overseas, selling us out. About me, Karen.
Semper Tyrannis. Setelah kejadian itu, rupanya Frank dan Mikro mendengarkan siaran radio tersebut. Frank langsung menyadari jika ia pernah mendengar perkataan itu. Ia berusaha mengingat siapa orang yang mengatakan hal tersebut, hingga akhirnya hanya satu nama yang teringat, yaitu Lewis. Ia teringat karena Frank pernah melihat Lewis di perkumpulan yang Curtis adakan. This is the same guy. I'm goddamn sure. Just Setelah mengetahui jika itu perbuatan Lewis, dia menyuruh Mikro untuk melacaknya karena ia khawatir jika kini Lewis tengah mengincar keberadaan Karen. Saat Frank tengah melacak siapa itu Lewis, Curtis justru sedang berusaha untuk mencarinya. Ia pun merekam suaranya pada nomor telepon Lewis agar mau bertemu dengannya. Sementara saat ini, ia sedang menghampiri rumah milik O'Connor karena ia tahu O'Connor pernah memiliki masalah dengan Lewis. Tetapi saat Curtis mengetuk pintunya, ia tak mendapat jawaban apapun hingga akhirnya ia menerobos masuk. O'Connor, you home? Namun baru saja ia memasuki ruang tamu, ia sudah mencium bau busuk yang rupanya itu berasal dari mayat O'Connor yang telah lama membusuk. Akhirnya ia mengidentifikasi mayat tersebut, tetapi tiba-tiba Lewis berada di belakang Curtis dan mengatakan jika Curtis tidak sebaiknya berada di sini. Melihat kedatangan Lewis, Curtis mencoba menenangkannya dan mengajak Lewis berbicara. Namun rupanya Lewis sudah tak mempercayai siapapun. Ia langsung berusaha menghajar Curtis dan melawannya hingga Curtis pun tak berdaya. Sementara itu, Frank dan Mikro akhirnya menemukan profil dari Lewis, di mana Mikro berhasil mendapatkan alamat rumahnya. Tidak banyak ngawangkong dulu, Frank langsung menyiapkan senjatanya dan pergi. Ia lalu menelpon Karen untuk menyuruhnya tetap berada di kantor FBI agar tetap aman. Sementara ia akan berusaha mencari keberadaan Lewis. Just stay put. Namun baru saja Frank berangkat, Mikro memberitahunya bahwa Lewis memiliki beberapa alamat yang berbeda. Tapi ia berhasil menemukan ponsel milik Curtis yang berada di alamat yang sama dengan keberadaan Lewis. Singkat cerita, sesampainya di sana, ia langsung memasuki rumah itu dan menemukan Curtis tengah diikat dengan wajah yang sangat rusak akibat serangan dari Lewis. Dan yang paling mengerikan, rupanya Lewis memasang sebuah bom di tubuh milik Curtis. Ketika Curtis sadar, ia pun langsung memberi Curtis minum dan mencoba menenangkannya. Ia pun berusaha mencari tahu bagaimana cara menonaktifkan bom tersebut. Tetapi tiba-tiba saja sebuah ponsel berdering. Ternyata itu berasal dari ponsel milik Curtis. Frank pun langsung mengangkatnya dan ternyata itu adalah Lewis yang sedang membidik Frank dari kejauhan. Someone had to, same as you. Setelah berhasil berkomunikasi dengan Lewis, Frank mencoba menenangkannya dan bertanya rencana apa yang akan Lewis lakukan. Ia menjawab jika ia adalah orang yang sama seperti Frank. Ialah berusaha menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Tetapi Frank mengatakan bahwa mereka berdua tidaklah sama karena ia menemui musuhnya secara langsung. Sementara Lewis menahan, mengancam, bahkan mencoba membunuh seorang marinir Amerika Serikat dengan cara keji. Muak dengan omongan Frank, akhirnya Lewis menutup telepon tersebut dan pergi dari tempat bidikannya. Kemudian Frank kembali berusaha untuk menyelamatkan Curtis dengan terus mencari tahu bagaimana ia bisa menonaktifkan bom tersebut. Dan saat Frank sedang mencoba mencari cara tersebut, tiba-tiba Lewis kembali menelepon Frank yang ternyata ia sedang berada di luar. Lewis mengatakan jika dirinya adalah orang yang sama seperti Frank. Ia pun ingin bekerja sama dengan Frank untuk menegakkan keadilan dan menupaskan kebatilan. Tetapi Frank kembali menjelaskan bahwa bukan begitulah cara untuk melawan keadilan. Berkat bahasa makoli-makoli inna rohmatan gufron, Lewis akhirnya terluluhkan dan menyuruh Frank untuk mencoba memutuskan kabel berwarna putih yang berada di bom tersebut. Tetapi tak lama polisi pun tiba dan ia dengan terpaksa harus meninggalkan Curtis. Di saat berusaha kabur dari kejaran polisi, Mikro justru pergi menemui Madani untuk mengatakan semuanya, termasuk dirinya yang bisa memberi nama pada Madani tentang orang-orang yang terlibat dalam operasi tersembunyi di Kandahar.
Dan saat Mikro sedang menjelaskan bukti tersebut, tiba-tiba seluruh berita menampilkan tangkapan layar dashcam milik polisi. Di sana wajah Frank harus tertangkap, dan berita ini pun menjadi lebih hangat karena faktanya Frank dinyatakan masih hidup. Frank Castle. He is alive. Kemudian Frank melihat layar komputer yang memberitakan tentang dirinya. Sementara itu kita diperlihatkan seseorang yang mengaku sebagai pengirim koran dari New York. Tetapi anak buah Billy mengatakan jika ia tak memesan sebuah koran. Dan saat anak buah Billy melihat keluar melalui ventilasi, tiba-tiba ya, yang ternyata itu adalah ulah dari Lewis. Ia pun langsung menembak pintu guna membuka gemboknya. Kemudian scene berpindah pada Billy yang sedang berbicara dengan Pak Senator Ori, di mana Ori akan melakukan sebuah wawancara tentang pengeboman yang dilakukan oleh Lewis. Di sana Billy menyarankan Pak Senator untuk berpidato di sebuah ruangan. Tujuannya karena Billy takut Pak Senator akan menjadi sasaran empuk bagi para teroris. Namun Pak Senator menolak karena ia ingin seluruh masyarakat tahu. Tidak lama kemudian Billy mendapat panggilan telepon dan ternyata itu telepon dari Frank. Di sini Frank mengatakan bahwa seorang anak bernama Lewis tengah mengincar Pak Senat. Frank lalu meminta Billy untuk membuat sebuah jebakan demi menjebak Lewis dan sisanya akan ia urus. Heard you got a new client, huh? Setelah itu Billy lalu menemui Karen yang ditugaskan menjadi narator untuk pidato Pak Senator. Singkat cerita, wawancara pun dimulai dengan beberapa pertanyaan dari Karen. Di sana Pak Senator menjelaskan narasinya, namun tiba-tiba sebuah ledakan muncul yang langsung membuat mereka berdua terpental. Kemudian Lewis dan Frank tiba-tiba datang dan langsung mengamankan Karen. Tetapi Karen berhasil diselamatkan oleh pihak negara dan ia langsung diberi beberapa pertanyaan oleh salah satu agen tentang pengeboman tersebut yang ia duga dilakukan oleh Frank. Namun Karen menjawab bahwa pengeboman tersebut bukan ulah dari Frank, melainkan seseorang yang lain. Ori told you that he went for help. Kemudian kita akan dibawa mundur beberapa jam sebelumnya. Kita diperlihatkan saat Karen dan Billy bertemu untuk pertama kalinya. Well, you can never be too careful, Miss Page. Dan 10 menit kemudian kita diperlihatkan Lewis yang tengah menyamar sebagai salah satu pegawai Enfield. Tetapi saat ia melihat keberadaan Billy, Lewis langsung menutupi identitasnya dan mencari jalan lain. Sementara itu terlihat Madani telah memantau pergerakan Billy. Setelah berhasil mencari jalan lain, Lewis lalu berbasa-basi dengan salah satu karyawan Enfield. Dan saat ia berbasa-basi, tak lama kemudian sesi wawancara pun dimulai. Di saat bersamaan Lewis sedang memasang sebuah bom yang telah ia rakit sedemikian rupa. Ternyata Lewis menyimpan bom tersebut di bawah tempat di mana Karen dan Pak Senator melakukan sesi wawancara. Dan tidak lama Kemudian Lewis dengan cepat memasuki ruangan dan langsung menembak para penjaga di sana. Ia juga langsung menawan Karen, tapi di saat yang bersamaan Frank pun datang. Namun Frank tidak bisa melakukan apa-apa karena Lewis mengancam dengan sebuah bom yang ia letakkan. Akhirnya Frank pun merelakan Lewis membawa Karen. Setelah keluar dari ruangan, ternyata sudah ada 3 penjaga Enfield yang langsung menyuruh Lewis untuk menyerah. Namun Lewis mengancam akan meledakkan sebuah bom hingga akhirnya mereka pun melepaskan Lewis yang memasuki lift. Get back! He's worse than... Kemudian scene berpindah pada Madani yang langsung mengevakuasi tempat tersebut. Setelah mendapat beberapa bukti, ia langsung kembali ke kantornya. Dan tak lama ia dihampiri oleh Hernandez yang membawa sebuah koran yang menampilkan wajah dari Lewis. Bukannya membahas tentang pengeboman tersebut, Madani justru membahas tentang operasi sembunyi di Kandahar, di mana ia telah mengetahui siapa yang telah membunuh Ahmad Zubair. Madani mengatakan nama William Rawlins. Tentunya hal itu membuat Hernandez terkejut, tapi ia tak mempercayai perkataan Madani karena ia tahu bahwa Rawlins adalah kepala petugas operasi rahasia. Lalu ia mengalihkan topik dengan memberi Madani sebuah berkas yang berisi data diri orang-orang yang terbunuh saat di sebuah gudang kosong. Little sting.
all ex-special forces. Terlihat beberapa orang tersebut berasal dari perusahaan Enfield. Setelah itu, Madani memutuskan untuk kembali ke hotel di mana pengeboman terjadi. Di sana ia ingin mengetahui langsung dari Billy tentang karyawannya. Namun Billy mengelak dengan mengatakan jika rata-rata pegawainya adalah seorang freelance yang dibayar siapapun untuk melakukan sesuatu. Kemudian Billy berpura-pura mendapat panggilan dari satuannya dan langsung meminta izin pada Madani untuk pergi. Setelah berhasil mengelabui pengejaran petugas Enfield, Frank langsung berusaha kabur melalui tangga darurat. Tetapi sayang, Madani mengetahui pergerakan Frank dan langsung menghentikannya. Ia pun menyuruh Frank untuk menurunkan senjatanya. Namun Frank menolak dan meminta Madani untuk melepaskannya. Frank lalu mendekati Madani dan menyuruhnya menembak dirinya langsung tepat di kepalanya. Hal tersebut jelas membuat Madani takut. Namun tiba-tiba sebuah tembakan mengenai salah satu kuping dari Frank yang ternyata itu berasal dari Billy. Di sana Billy mengatakan jika ia tak akan membiarkan seorang teroris pergi. Dan dari sinilah Frank mengetahui kebusukan dari sahabatnya sendiri. Namun tidak lama kemudian beberapa polisi langsung menangkap mereka. Setelah mereka semua berhasil dilepaskan, kemudian Madani menemui Karen untuk meminta sebuah bantuan. Ia lalu memberi Karen kartu namanya, dan ia mengatakan jika sewaktu-waktu Karen tahu bagaimana ia bisa menemui Frank, Madani ingin Karen menghubunginya. Kemudian kita akan kembali flashback pada beberapa jam sebelumnya, di mana pada pukul 10.22, di sana Lewis masih menahan Karen. Akhirnya Lewis bersama Karen terjebak karena mereka tak bisa menemukan jalan keluar. Sementara itu Frank terus berjuang untuk menyelamatkan Karen. Setelah berhasil kabur dari kejaran polisi, Frank pun akhirnya menemui mereka berdua. Di sana Lewis mengancam pergerakan Frank. Sembari berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Karen, Frank mengajak Lewis berbicara. Rupanya hal tersebut adalah sebuah pengalihan karena di suatu sisi, Karen sedang mencari kabel putih bom agar bisa menghentikan ledakannya. He's just gonna give up. He's gonna walk outside and the word terrorist. One day, not long from now, he's gonna wake up. Dibantu oleh Frank yang menuntun, Karen akhirnya berhasil memutus kabel putih tersebut dan langsung mengambil pistol miliknya yang ia simpan di dalam tas. We're creatures of habit, Lewis. Kemudian ia menembak kaki Lewis. Tetapi sayang, Lewis berhasil menyelamatkan diri dengan cara memasuki sebuah ruangan dan menguncinya. Tetapi bukannya menyelamatkan dirinya sendiri, Lewis justru harus bundir karena ia tak tahu harus bagaimana lagi. Tiba-tiba ia kembali menyatukan kabel putih tersebut pada bomnya dan langsung menekan pemicu bom hingga tiba-tiba beruntung Frank berhasil melindungi Karen dari ledakan tersebut, sementara Lewis tewas bersama ledakan bom miliknya. Setelah itu, polisi dengan cepat menghubungi tempat kejadian perkara. Sementara itu, Frank dan Karen berusaha mencari agar Frank dapat keluar dengan aman. Akhirnya mereka memutuskan berpura-pura menawan Karen. Kemudian Frank pun memutuskan untuk memasuki sebuah lift. Di dalam lift, ia berhasil mencari jalan keluar untuk dirinya. Lalu Frank berhasil kabur dengan menaiki sebuah lift. Scene kali ini kita diperlihatkan dalam sesi wawancara dalam sebuah acara televisi dengan Billy selaku pemimpin keamanan perusahaan Enfield sekaligus teman lama dari Frank. Berita tersebut disiarkan secara langsung dan tersebar di mana-mana. Tentunya membuat Madani serta Mikro turut menyimak berita tersebut. Billy mengatakan jika kini Frank adalah seorang teroris. Ia tak tahu apa yang telah terjadi padanya karena sekarang Frank justru menjadi pemberontak. Luckily, I have a very close relationship with Lloyd. I don't know who this guy is. Dan di satu sisi, Frank tiba-tiba muncul di hadapan Mikro dengan kondisi sangat mengenaskan. Setelah mendengar secara langsung kesaksian busuk dari Billy, akhirnya Frank terlebih dahulu fokus untuk memulihkan dirinya sebelum membalaskan dendamnya.
Setelah berita tentang Frank masih hidup tersebar, jelas membuat kehidupan Frank semakin rumit. Dan salah satunya adalah ketika keluarga Sarah termasuk anak-anaknya yang mengetahui jika Pete yang mereka kenal bukanlah orang asli, melainkan seorang yang menyamar, dan kini mereka ketakutan dengan keberadaan Frank. Kemudian scene berpindah pada Madani yang akhirnya memanggil Billy untuk diminta penjelasan terkait kematian dari Stan. Tetapi Billy justru mengelak pertanyaan tersebut karena ia menjelaskan jika pada kejadian itu ia mengantar Madani pulang. Look at them carefully. Muak dengan perkataan Billy, Madani pun pergi dari hadapan Billy. Kembali pada keluarga Sarah, saat mereka sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba Jack mendengar sebuah bel dan ia pun langsung berinisiatif untuk membukanya. Tetapi saat ia membuka pintunya, rupanya mereka adalah polisi yang mendapat laporan tentang keberadaan Frank. Di sana Sarah menjelaskan jika ia tak pernah menelepon siapapun. Ia pun langsung melihat ke arah Jack karena ia tahu Jack lah yang melakukannya. Akhirnya opsir polisi tersebut meminta Jack untuk menjelaskan keberadaan Frank. Tetapi Sarah melindunginya dengan mengatakan jika polisi tak berhak bertanya pada anak usia 11 tahun. Ia pun menyuruh Jack untuk pergi dan sayangnya polisi tersebut mengejar Jack. Tetapi tiba-tiba saja mereka kembali kedatangan polisi lain yang langsung menahan Jack serta membawa Sarah pergi. Kemudian scene berpindah pada Frank yang memutuskan akan pergi dari tempat Mikro, dan Frank pun langsung melihat ke arah CCTV yang memperlihatkan rumah milik Sarah. Terlihat di sana terjadi kekacauan dan Frank meminta Mikro untuk mengulang rekaman tersebut. Setelah rekaman diputar balik, mereka melihat bagaimana Sarah dan anak lelakinya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan di sini Frank menduga bahwa itu adalah ulah dari Rawlins. Tetapi beruntungnya anak perempuan Mikro yang bernama Leo berhasil selamat setelah ia kabur dari rumahnya dan pergi ke sebuah taman. Akhirnya ia pun menyuruh Mikro untuk menelponnya. Setelah berhasil tersambung, terlihat Leo sangat ketakutan dan kebingungan. Tetapi Frank mencoba menenangkannya dengan menyuruh Leo untuk membuang kartu SIM yang berada di ponselnya. Lalu Mikro memberitahu Frank untuk menyuruh Leo pergi ke taman, di mana mereka sering pergi ke sana sewaktu dulu. Frank pun mengiyakan hal itu dan langsung menyuruh Leo untuk pergi ke sana. I know you have no reason to trust me, but I'm the only hope you and Setelah menutup telepon, Frank menyuruh Mikro untuk menemui putri kecilnya. Tetapi hal itu tentu ditolak oleh Mikro karena mengingat ia telah dinyatakan tewas 1 tahun yang lalu. Namun Frank memaksa Mikro untuk menemuinya karena ia harus menenangkan Leo dan meminta Mikro untuk menunggu dirinya. Dan jika Frank tak terlihat pada tempat di mana mereka akan bertemu pada jam 12 malam, maka Mikro dan Leo lebih baik pergi menemui Madani. Akhirnya Mikro menurut dan langsung pergi ke taman di mana ia akan bertemu dengan Leo. Sementara Frank menyiapkan dirinya untuk menghadapi pertempuran yang sebenarnya. Dan dugaan Frank benar adanya karena Jack beserta Sarah ditahan di sebuah gudang oleh Billy dan Rawlins. How do you think I got on the tip call line so fast? Kemudian scene berpindah pada Madani dan Hernandez yang akhirnya bertemu dengan Marion, ialah atasan dari Rawlins dari CIA. Di mana Madani dan Hernandez membuka kedok dari Rawlins pada Marion terkait operasi sembunyi di Kandahar tentang pembunuhan Ahmad Zubair serta transaksi heroin yang dilakukan oleh marinir Amerika Serikat yang tentunya dikomandoi oleh William Rawlins. Mendengar perkataan tersebut sudah sangat jelas tak dipercayai oleh Marion karena ia tahu betul Rawlins adalah seorang marinir yang sangat berprestasi. Here I am. Enlighten me. Tetapi Madani menjelaskan jika ia memiliki bukti rekaman video yang menampilkan Rawlins menyiksa Ahmad Zubair. Saat Marion meminta bukti tersebut, Madani menolaknya karena ia ingin terlebih dahulu Marion menyerahkan Rawlins pada pihak Homeland Security. Akhirnya kesepakatan pun terjadi di mana Marion akan menyelidiki Rawlins. Kembali pada Frank yang terlihat sedang menyiapkan beberapa senjata yang akan ia gunakan dalam perang kali ini. Sementara itu, Mikro berhasil mengamankan Leo setelah ia menemuinya, di mana mereka sering bermain ke sana.
Dan kini Frank telah bersiap untuk menghadapi pertempuran. Kemudian tak lama beberapa musuh langsung mendatangi tempat milik Mikro. Di sini Frank menerapkan sistem penculikan di mana ia menghabisi musuhnya satu persatu. Sementara itu para musuhnya yang lain telah berada di tempat milik Mikro. Mereka pun langsung menggeledah tempat tersebut dan langsung menginformasikan hal yang mereka temukan pada Billy selaku pemimpin mereka. Ia menjelaskan jika mereka menemukan beberapa komputer yang dijadikan tempat untuk melakukan sesuatu serta tak menemukan siapapun. Ia bertanya pada Billy apakah mereka harus mengamankan ini semua. Tetapi Billy menjawab jika lebih baik mereka tak menyentuh apapun karena mereka telah terjebak. Sebab sebenarnya Frank masih berada di sana dan tak lama Frank langsung membunuh seluruh musuhnya dengan sekejap. Hingga akhirnya Frank menghabisi seluruh musuhnya. Dia lalu bertanya pada orang-orang tersebut tentang keberadaan Jack dan Sarah. Namun salah satu orang tersebut berkata jika mereka tak pernah diberitahu soal hal itu. Dan karena tak mendapatkan apapun darinya, Frank pun langsung membunuhnya dan mengambil ponsel milik salah satu dari mereka. I don't know, man. Kemudian Frank menelpon Billy dan mengatakan jika Billy yang ia kenal adalah Billy yang menghadapi musuhnya secara langsung. Di sana Frank ingin Billy menemui dirinya sekarang juga. Namun di sini Billy mengatakan jika ia sedang ditugaskan untuk menjaga Sarah dan Jack. Mendengar jika Sarah dan Jack sedang bersamanya, Frank mengatakan sesuatu pada Billy, diantaranya adalah David Letterman atau Mikro yang memiliki informasi yang bisa ia bocorkan pada pemerintah terkait operasi di Kandahar yang tentunya bisa membuat Billy terjerat pasal hingga akhirnya dipenjara. Alih-alih ketakutan, Billy mengancam bahwa ia akan membunuh Sarah dan Jack. Akhirnya mereka pun mengadakan pertukaran di mana ia akan menukar Sarah dan Jack dengan satu syarat, Frank dan David harus menghadapnya. Frank pun setuju dan ia menyuruh Billy menelponnya kembali jika telah memiliki jadwal untuk melakukan pertukaran tersebut. Kemudian scene berpindah pada Marion yang langsung bertemu dengan Rawlins. Marion berkata bahwa ia mendapat laporan jika Rawlins diduga menjadi dalang di balik pembunuhan Ahmad Zubair. Mendengar perkataan Marion, Rawlins pun mengelak hal tersebut dengan mengatakan jika ia adalah pribadi yang baik dan setia pada negara. Namun ketika Marion mengatakan ia mempunyai bukti kuat, akhirnya Rawlins terdiam menciut. Lalu Rawlins mengatakan orang di balik pembunuhan tersebut adalah seorang marinir bernama Billy. Hal yang harus mereka lakukan hanya menyerahkan Billy dan memberi Homeland Security kemenangan dan mereka dapat membersihkan nama agensi CIA. Akhirnya Marion pun setuju, lalu ia menyuruh Rawlins untuk menyerahkan Billy. Tetapi dengan syarat Rawlins harus mengundurkan diri dari jabatannya di CIA. I have always admired you because you're a realist. Sementara di sisi lain, Mikro dan Leo sedang menunggu kedatangan Frank. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Frank datang diikuti dengan kehadiran Madani. It's okay. I called her. You gotta cover your ass, I'm done. Namun di sana, Frank terlebih dahulu harus diinterogasi oleh Madani terkait sebuah kasus rahasia yang bernama Cerberus, di mana misi dari Cerberus adalah untuk menangkap, menginterogasi, dan membunuh target bernilai tinggi di Afghanistan. Di sana Madani bertanya mengapa misi tersebut tidak berada di catatan resmi. Frank menjawab karena misi tersebut adalah ilegal. Sedikit info, Cerberus terdiri dari tim pembunuh rahasia yang didanai oleh penyelundupan heroin di Kandahar.
Kemudian Madani melanjutkan pertanyaannya tentang pemimpin dari misi tersebut, dan Frank menyebutkan beberapa nama termasuk Kolonel Schoonover, Kolonel Bennett, dan Carson Wolf. Dan komandan dari semua itu adalah seorang pemimpin operasi rahasia CIA yang bernama William Rawlins. It's part of a thing. That's some more shit you already knew, right, Madani? Kemudian scene berpindah di mana hari pertukaran terjadi. Di sana Frank bersama Micro akan menukarkan dirinya dengan Sarah dan Jack. Namun sesaat sebelum pertukaran, Frank memperingati Micro untuk tetap pada rencana mereka. You quiet your mind. Kemudian tak lama, akhirnya Sarah dan Jack dikeluarkan dari sebuah mobil yang dimana Billy langsung menelpon Frank untuk terus berjalan menghadapi anak buahnya. So it's real simple. Akhirnya Frank pun menuruti permintaan itu dan anak buah Billy langsung melepaskan Sarah beserta Jack. Tetapi mereka diberi sebuah kantong berisi bensin di mana sebelum mereka dilepaskan, anak buah Billy menembak tangki tersebut hingga bensin yang berada di dalamnya berceceran. No tricks. Start walking. Di sana Sarah dan Jack berlari, sementara Frank berhasil diamankan oleh anak buah Billy. Tetapi tidak dengan Micro yang tiba-tiba saja mendapat bantuan dari pihak FBI. Merasa dipermainkan, akhirnya Billy menembak bensin tersebut. Sementara itu Micro dengan cepat berusaha menghentikan api itu. Namun sayang, Micro harus tertembak oleh Billy hingga ia harus terkapar. Kemudian Billy langsung menyuruh anak buahnya untuk kabur setelah mendapatkan prank. Setelah pertukaran terjadi, Frank langsung ditahan di tempat Micro. Ia langsung diawasi oleh Billy yang emosi karena Frank melanggar perjanjian mereka. Frank mengatakan jika ia tak tahu menahu tentang hal itu, ia pun menyuruh Billy untuk bertanya pada Micro karena bisa saja ialah yang meminta bantuan pada pihak kepolisian. Namun Billy menjawab bahwa Micro telah tiada karena ia menembakkan 3 peluru tepat pada tubuhnya. Lalu Frank bertanya tentang keluarganya. Ia bertanya apakah Billy yang membunuh keluarganya. Kemudian Billy menjelaskan bahwa ia tak melakukannya, tetapi Billy menyaksikan saat kejadian keluarga Frank dibunuh. My baby girl. No, I wasn't there. Kemudian scene berpindah pada kantor kepolisian. Rupanya Micro tidak tewas karena ia menggunakan rompi anti peluru yang dimana itu adalah sebuah sandiwara yang telah Micro rencanakan. Kemudian ia bertanya pada Madani terkait keluarganya. Akhirnya Madani pun mengantarkan Micro pada keluarganya. Kembali pada Frank, setelah Billy selesai berbicara, ia langsung menyerahkan sahabat terbaiknya pada Rawlins. Rupanya Lur Rawlins ingin membalaskan dendamnya pada Frank, dan tanpa basa-basi ia langsung menghajar Frank habis-habisan. Kemudian Billy bertanya pada Frank tentang jam yang berada di komputer. Ia bertanya apa yang akan terjadi jika waktu mundur habis. Lalu Frank meminta izin pada Billy untuk membiarkan dirinya mengakses komputer tersebut. Dan tentu saja hal itu langsung dikabulkan oleh Billy. Billy lalu melepaskan satu tangan dari Frank yang terikat. Kemudian Frank memasukkan kode serta melakukan scan retinanya seperti apa yang pernah Micro lakukan. Dan seketika jam pun terhenti. Dan tanpa Billy duga, Frank mendapat kesempatan karena satu tangannya berhasil dilepaskan. Ia langsung mengambil sebuah pisau yang berada di bawah bangku. Namun Billy langsung menghentikan Frank. Lalu Frank pun kembali disiksa lebih parah oleh Rawlins. Namun saat Rawlins akan menusuk salah satu mata milik Frank, tiba-tiba dengan kekuatan kepepet, Frank pun menggila dan langsung menghabisi Rawlins. Tetapi tidak lama, di sini Billy sudah siap untuk menghabisi Frank. Namun saat Billy akan membunuhnya,
Tanpa diduga, agen Homeland berdatangan ke tempat Micro dan berhasil menembak Billy. Tapi beruntung, Billy masih bisa kabur dari kejaran agen Homeland. Kemudian Madani dan Micro langsung mengamankan Frank yang tengah dalam kondisi sekarat. Setelah mengetahui bahwa Frank bisa diselamatkan, Madani segera mencari dokter spesialis terdekat yang bisa membantu Frank. Beruntung Madani memiliki kenalan seorang dokter yang bisa menangani Frank. Kemudian Billy yang merasa tidak aman, ia lalu mengambil senjatanya dan menghabisi seluruh anggota Homeland Security yang tengah mencarinya. Setelah Billy berhasil keluar, ia langsung meledakkan tempat tersebut. Kembali pada Frank yang kini sudah pulih dari luka bararednya. Tapi Frank malah mengatakan jika ia harus menyelesaikan masalah ini dengan membunuh Billy. Di sana Madani tidak bisa menolak Frank karena ia tahu Frank tidak akan menyerah hanya karena Bared saja. Don't waste the chance I've given you. Keesokan harinya, Billy ternyata menghampiri kediaman Curtis. Di sana Billy bertanya sejak kapan Curtis mengetahui bahwa Frank masih hidup. Namun tiba-tiba sebuah peluru melesat ke arah jendela Curtis yang ternyata itu berasal dari Frank. Kemudian Frank menelpon dan ingin berbicara dengan Billy lewat telepon Curtis. Dan di sana Frank menantang Billy untuk berduel secara jantan. Namun Billy menjawab bahwa tidak adil baginya saat Frank tiba-tiba mengincarnya dari kejauhan. Akhirnya Frank menyuruhnya untuk mencari tempat di mana mereka bisa menyelesaikan ini semua. Lalu Billy memilih tempat di mana mereka memulai ini semua pada tengah malam. Karena ingin bersikap adil, Frank pun tak menembak Billy dan memilih untuk bertemunya nanti malam. Kemudian kita akan dibawa sedikit flashback saat Frank beserta keluarga sedang bertamasya di sebuah wahana permainan. Terlihat di sana ada Billy yang sedang mengasuh anak Frank. Saat itu rupanya Billy sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Frank. Scene kembali pada masa sekarang. Saat malam hari, tiba-tiba Billy langsung menyekap para pegawai itu di sebuah wahana permainan. Dan di sini kita belum diberitahu mengapa Billy melakukan hal itu. Tidak lama kemudian, Frank kini sudah berada di tempat yang sudah dijanjikan. Sementara itu di kantor Homeland, Madani berhasil meretas ponsel milik Frank dan mengetahui keberadaannya. Kembali pada Frank, di saat itu ia berhasil menemukan keberadaan Billy dan aksi baku tembak pun terjadi. Dan ternyata Billy sengaja menyekap dua pegawai wahana itu untuk memancing dan mengecoh Frank. Dan tidak lama, Madani datang tanpa sepengetahuan Frank. Namun sayang, Billy mengetahui pergerakan Madani dan langsung menembaknya. Dan pertarungan Frank dan Billy pun kembali terjadi. Singkat cerita, akhirnya Frank berhasil melumpuhkan Billy dan saat Frank akan menghabisinya lagi, Billy meminta Frank untuk segera membunuhnya. Tetapi di sini Frank membiarkan ia hidup dengan penderitaan yang sangat hebat. Setelah itu, Frank lantas menyelamatkan para sandera tersebut. Singkat cerita, Madani yang terkena serangan akhirnya harus dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin. Di sana juga ada Marion dan Hernandez yang menjaga Madani.
Marion lalu mendeklarasikan pembebasan Frank karena berhasil menyelamatkan negara dengan cara menghancurkan operasi ilegal. Meskipun sebenarnya Frank masih dinyatakan buronan, namun pihak CIA telah menghapus sidik jari milik Frank agar ia bisa hidup kembali normal. Frank pun berterima kasih dengan hal itu dan ia lalu bertanya terkait kondisi Billy. Hernandez menjelaskan bahwa Billy telah dioperasi selama 11 jam dan mungkin saja ia masih bisa diselamatkan. Setelah semua urusan tersebut selesai, Frank kembali bertemu dengan Micro untuk terakhir kalinya. Sekarang Micro bisa kembali hidup normal dan memakai nama aslinya yaitu David. Dia lalu mengantar David pulang ke rumahnya setelah mereka bertemu. Lalu setelah mengantarkannya, Frank memutuskan untuk bergabung bersama klub himpunan yang dipimpin oleh Curtis. Ia pun menceritakan jalan ninjanya. You're working on it. I guess that's what you're trying to figure out, huh? How do you live in that?